Menangkan Prabowo Gibran supaya kamu bisa memenangkan masa depanmu. Hidup Jokowi! Apalagi kau bela-bela anti kasih. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang. Namun meskipun presidennya sudah ganti, saya kira semua dari kita tidak usah khawatir karena program yang ada adalah program keberlanjutan. Syarat untuk menjadi Ternak Mulyono itu, ya tentu harus orang yang mencintai negara ini, orang yang patuh terhadap aturan di negara ini, orang yang manut terhadap konstitusi dan Pancasila. Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat yang artinya layak menjadi nabi gitu juga ya. Aduh, pendukung Pak Jokowi ini kadang-kadang ya teman-teman semua. Masa iya sih ada kriteria untuk menjadi Ternak Mulyono? Kan ini lucu banget guys, dan nanti kita akan lihat ya videonya ya. Kok ada ya orang mau dijadikan ternak gitu loh. Belum lagi soal pendukungnya yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi layak untuk menjadi nabi. Wow, ngeri kali ini ya. Nanti kita akan bahas juga teman-teman semua. Sebelum kita menuju ke sana, coba kita berpikir logis dulu ya teman-teman semua. Kita itu kalau membela pemerintah, membela junjung, membela orang-orang yang terkenal misalnya kan, atau pejabat atau apalah itu ya, kita tuh harus waras guys. Boleh membela fanatik jangan gitu loh. Maksudnya gini, kalau kita membela pemerintah, kalau misalnya pemerintah itu salah, ya katakan salah saja. Jangan fanatik buta, salah benar pokoknya dukung. Ya nggak bagus juga untuk negara kita gitu loh. Apalagi kita tahu lah ya pemerintah dari Pak Jokowi itu 10 tahun dan banyak juga gitu kegagalannya, banyak juga kebohongannya gitu yang bisa ditampilkan ataupun jejak digitalnya ada gitu loh. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi. Nah, hal kayak gini nih yang harusnya jadi pelajaran untuk pembelanya ataupun pendukungnya gitu ya. Bagaimana untuk agar bisa meluruskan gitu loh kalau di situ mungkin ada kebohongannya, mungkin kalau di situ ada kegagalannya, ya akui saja gitu loh. Jangan malah fanatik buta kan gitu. Nah, teman-teman semua, coba kita lihat dulu video yang ini. Syarat untuk menjadi Ternak Mulyono itu ya tentu ya selain harus keren kayak gua, ya tentu harus orang yang mencintai negara ini, orang yang patuh terhadap aturan di negara ini, orang yang manut terhadap konstitusi dan dan Pancasila, orang yang tidak menyebarkan hoax, orang yang tidak menyebarkan kebencian, orang yang tidak menganggap menyebarkan hoax dan kebencian itu adalah kebebasan berbicara. Ya. Kalau kalian nggak bisa jadi Ternak Mulyono, ya karena ya pertama kalian itu nggak keren ya kayak gua. Terus kalian itu anti terhadap aturan di negara ini, anti terhadap konstitusi dan anti terhadap Pancasila. Dan sehingga kalian seenak-enaknya menyebarkan hoax dan menyebarkan fitnah. Kalau yang untuk begituan tentu nggak bisa jadi Ternak Mulyono ya. Karena syarat menjadi Ternak Mulyono ya selain harus keren, ya harus cinta terhadap negara ini. Gitu bos. Oh gitu. Gak kuat untuk nahan tidak tertawa teman-teman semua. Jadi kalau kita perhatikan sepertinya itu kebalikannya ya. Yang kedua, kok bapak ini kok semangat sekali untuk jadi ternak gitu ya. Kalau gue pribadi ya gue mending jadi peternak dong daripada menjadi ternak. Ternak itu kan berarti hewan. Hal yang seperti ini harusnya kan nggak perlu dijawab gitu loh. Ngapain beliau menjawab komentar seperti itu? Ini kan artinya memvalidasi bahwasanya memang beliau ini ternaknya gitu loh. Aduh kocak banget pokoknya ya. Kok ada gitu loh, kok nyampe ke sana gitu. Pikiran untuk ngejawab gitu ya. Jadi gimana teman-teman semua? Adakah yang minat untuk jadi Ternak Mulyono atau gimana? Atau justru mual setelah melihat video tersebut gitu?
Ya anggap aja ini hiburan ya guys, jangan dianggap beneran lah ya. Karena gue yakin juga bapak itu ya nggak serius gitu loh, tapi kocak aja gitu. Nah teman-teman semua, beliau mengatakan bahwasanya harus taat sama konstitusi ya kan, harus tidak menyebarkan hoax ya kan, dan lain sebagainya. Nah ini taat konstitusi ini yang bagaimana nih? Terus jangan menyebarkan hoax yang mana nih? Atau jangan-jangan menyinggung soal ijazah? Kan tuh banyak tuh fakta-fakta, data di sana lengkap semua kejanggalan-kejanggalan. Justru dari pihak belah sana yang nggak bisa mematahkan fakta-fakta dan data tersebut gitu loh. Sehingga banyak rakyat yang akhirnya percaya dengan Roy Suryo CS. Ya itu mungkin salah satu kesimpulannya guys ya. Nah sekarang kita membahas soal pendukung dari Pak Jokowi yang mengatakan Pak Jokowi layak untuk menjadi nabi. Kita lihat dulu di akun X ya. Nah ini tweetan dari Manto Gudono. Dia meng-capture ya tweetan dari Dedi Nur. Yang di sini beliau menuliskan, Jokowi jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat. Cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah Yang menjadi garis besar kita di sini adalah jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, yang artinya layak menjadi nabi gitu juga ya. Nah ini tweetan dari Manto Gudono SK ya. Ternyata Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Mantap lah katanya. Aduh. Coba kita lihat komentarnya guys. Lagu rohaninya kita dengerin dulu. Pak Jokowi besar perjuanganmu membangun untuk Indonesia maju. Asik. Kita ke bawah. Kita menghormati seorang sah-sah saja, tapi jangan sampai kehilangan nalar, kebablasan ini katanya. Ya betul. Jilatnya nggak kaleng-kaleng katanya. Wow, pemuja mul emang luar biasa. Pak Jokowi sampai nggak tahan tuh ketawanya tuh ya, nahan ketawa tuh. Menjilat itu jangan sampai hilang nalar juga kali. Menjilat sampai ketawa. Aduh, pengkultusan katanya. Waduh. Pantaslah Indonesia tidak maju SDM kayak gini, rupa kualitas para ternak Mulyono. Ampun dong saking fanatiknya pemuja Mulyono. Bisa Mulyono disetarakan dengan Nabi? Sudah jelas Mulyono tukang bohong, mengatakan kakek tua pembimbing ternyata asisten dosen. Dari segi manalah dikatakan Nabi? WKWKWK. Nah teman-teman semua, yang namanya Nabi itu adalah manusia pilihan yang tentunya tidak pernah bohong guys. Nah lalu banyak tuh, bahkan dari Tempo saja udah pernah menuliskan kan beberapa kebohongan dari Pak Jokowi gitu loh. Lalu belum UCCRP yang menyatakan bahwasanya presiden terkorup di dunia dan lain sebagainya. Nah hal-hal inilah yang akhirnya kita sebagai rakyat kan melihat gitu loh dan mencermati. Masa iya sih setelah semua yang dilewati oleh Pak Jokowi sehingga membuat kita berpikir bahwasanya beliau layak untuk menjadi nabi. Beliau memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Kan konyol sekali ini. Nah, di sini oleh John Sitorus ya dijelaskan nih menurut KBBI. Nabi itu memiliki makna sebagai orang yang menyampaikan berita atau pesan dari Tuhan kepada manusia. Pertama, jika Anda mengatakan Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi, maka itu artinya Jokowi menerima wahyu dari Tuhan secara langsung. Dikau harus bisa buktikan itu agar tidak jadi polemik katanya. Kedua, memiliki sifat kenabian. Sifat kenabian seperti apa yang engkau maksud bang? 10 tahun Jokowi jadi presiden RI, tidak ada satupun manusia yang mengatakan Jokowi memiliki sifat kenabian kecuali Anda sendiri. Maka saya tanya, nabi umat agama mana yang Anda maksud? Itu harus jelas katanya. Di sini dibalas guys oleh Dedi Nur ya. Gak ada yang berlebihan dalam ruang idea bro katanya. Kalau saya menulis bahwa John juga bisa jadi nabi baru, apa yang saya langgar? Ini pikiran bebas saya saja. Cuman reaksi John dan kawan-kawan ternyata lumayan bersemangat. Jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian. Ngeri kali guys. Nah di sini ada komentar nih, habis ketemu sih. Nah
Terus bawahnya, kalau ndak TTT bukan pendukung Jokowi namanya. Syarat menjadi nabi itu menerima wahyu dari sang pencipta, berdakwah untuk kembali ke agama Allah, bukan menghancurkan bangsa dengan utang katanya. Ngeri sekali ini. Nah, lalu tweetan dari Bung Denny Siregar, gua nggak pernah benci sedikit pun sama orang itu. Meski pernah ditipu habis-habisan, malah kasihan melihatnya sekarang seperti sedang menuai dosa-dosanya dahulu. Disiksa dengan masalah-masalah remeh-temeh, fisiknya kelihatan makin tua karena beban pikiran. Dia tahu bahwa dia sudah tidak sekuat dulu lagi. Perintah-perintahnya sekarang sudah tidak didengar lagi. Salah ambil langkah, dikira dia menciptakan boneka, ternyata yang tercipta memakan dirinya. Sejarah sedang ditulis ulang oleh para pemenang. Walaupun tidak ditulis namanya, tapi kita semua tahu ya tweetan ini untuk siapa. Nah, masa yang kayak gini disebut layak untuk menjadi nabi? Ya teman-teman semua, itulah ya seputar pembahasan soal kenabian gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke komentar Pak Jokowi soal pemakzulan dari Gibran Rakabuming Raka. Soeharto dijatuhkan, Habibie nggak sepaket tuh. Gus Dur dijatuhkan, Mega nggak sepaket tuh. Tiba-tiba sok keluar-keluar soal konstitusi dan sepaket. Emang lucu nih berhalanya para ternak dongo kan. Aduh, ngeri-ngeri kali ya tweetannya. Jadi tweetan yang terakhir itu soal pernyataan dari Pak Jokowi, ditanya tentang Wapres Gibran yang akan dimakzulkan gitu ya. Kata Pak Jokowi ya sepaket antara presiden dan wakil presiden. Oke, ini komentar netizen. Jangan bilang masalah negara ini punya sistem ketatanegaraan. Kalau pas lu ngejabat aja lu malah diem ngelihat undang-undang batasan umur cawapres dirubah supaya anak lu bisa jadi wakil presiden. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja. Kalau emang lu tahu negara ini punya sistem ketatanegaraan, terus lu emang nggak bisa nyetop masalah batasan umur yang lagi direvisi di MK, ya lu bilanglah sama anak lu, jangan mau diajak untuk jadi cawapresnya Prabowo. Nah, ada nggak lu ngelakuin itu? Kagak kan? Ya itu artinya lu menikmati perubahan undang-undang itu. Kecuali kalau pas undang-undang itu direvisi, banyak anak muda yang seumuran anak lu ikutan nyawapres. Nah, itu kita pasti nggak bakalan negative thinking sama lu. Nah, kalau ini, gimana nggak terkesan undang-undang itu dirubah emang buat anak lu? Set, geli banget sumpah ngedenger bacotan lu untuk ngikutin aja sistem ketatanegaraan di negara ini. Kalau waktu proses pilpres, iya bener, emang satu paket. Kan nggak mungkin maunya milih capres doang, milih cawapres doang. Kan nggak mungkin. Tapi kalau udah berjalan kayak sekarang, ya beda urusan. Gak ada sepaket kayak gitu. Aturan itu ada di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Wakil presiden bisa dimakzulkan tanpa melibatkan presiden. Asalkan memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan. Nah, yang dilakuin Purnawirawan TNI ini udah bener. Mereka ngajuin gugatan pemakzulan itu ke DPR. Tinggal nanti DPR-nya yang mutusin mau diproses atau enggak. Justru para purnawirawan ini sekarang lagi ngikutin prosedur yang ada dalam undang-undang. Atau apakah lu kepikiran juga untuk nyuruh orang ngerubah isi pasal 7A itu? Apa lu? Halo buat Bapak Presiden Prabowo, apa kabar? Semoga Anda sehat. Pertanyaan saya pingin satu, Bapak Presiden. Kemarin Bapak bilang akan menjemput para korupsi walaupun ke Antartika. Nggak usah ke Antartika, Bapak Presiden. Karena dia ada di sekelilingan Anda, para koruptor ini. Kenapa nggak ditangkap? Dan satu lagi, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apa nggak bisa lagi Anda kasih tahu dan ada didik Kapolri Listio Sigit Prabowo yang banyak menyengsarakan masyarakat dan tidak mendapat keadilan? Apakah kalian nggak takut rahasia ilahi? Hah? Awas kena rahasia ilahi, udah pada tua, buatlah bagus, buatlah baik. Jadi nanti matinya pun agak enak diterima oleh Tuhan. Jadi selagi Bapak mesti berkuasa, lakukan yang baik. Agar masyarakat juga memberikan satu kepercayaan penuh kepada Anda, itu tidak kecewa. Di sini banyak banget masyarakat kecewa dan banyak banget orang DM ke saya dari TikTok ini nggak dapat keadilan, laporan mendek,
sudah kasih uang tapi nggak diproses. Oh, banyak Bapak Presiden. Apakah Bapak sudah tidak bisa lagi ditegur tuh Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo yang banyak menyusahkan masyarakat Indonesia? Anda kalau ngomong lantangnya minta ampun. Semoga Anda maaf kata bisa memberikan peran jadi macan Asia, bukan kucing Anggora. Salam sehat, salam bahagia dari saya, Mr. Roberto.